dari Propongpos. Propongpos. Ya kebetulan kita ada konfirmasi kaitan pembangunan rusunan lagi. Rusunan Pak? Iya, penggunaan segala macam. Mungkin ini Pak, ini dari kita cetaknya, ada nomor saya juga. Nah, terus kita di situ juga, ya mungkin rusunawa itu kan selama ini kan kita tahu pergunaannya. Rusunawa itu kalau kita bicara awalnya itu kan kita tahu dari korban gintung ya Pak ya. Betul. Iya. Terus kita kan ingin tahu cara konsolidasian, dan sekarang ini kan yang kita temukan di lapangan kan itu disewakan untuk umum. Iya, betul. Mungkin sedikit Pak ada tanggapan terkait dengan itu. Ini saya betulnya terima kasih nih kalau Mas Hanafi melalui Propongpos bisa ngejar ini sampai ke Ampera sebetulnya. Itu dia Pak. Karena gini ya, teman-teman udah tahu lah ceritanya dulu Iya, seperti apa sampai situ gintung itu dibangun di sana. Dulu waktu peristiwa kita punya musibah saat itu kan, Betul. Menpora mau kasih bantuan buat kita. Kayaknya Bapak pernah ketemu saya di Kartamukti. Oh ya, saya lupa. Kalau itu mah udah lama banget. Kayaknya kita pernah jumpa Pak di Kartamukti Pak. Nah, pada saat mau dibangun ternyata nggak punya tanah kita di sana, karena tanah desa Cirende itu sudah di-rislah ke yang sekarang ke Serwa. Itu terjadi tahun 90-an pada saat itu. Ya. Setelah dibangun cepat-cepat dengan surat kejadian luar biasa, bencana alam, Ya. jadilah dibangun di sana. Karena nomenklatur awalnya buat situ gintung, maka kami tidak berani kelola. Artinya kan itu diamanatkan untuk situ gintung korban. Perjalanan sampai hampir 2 tahun, 3 tahun nggak ada yang masuk ya. Karena Ada hampir 2 tahun 6 bulan. iya, nggak ada yang mau tinggal di sana. Kenapa? Karena jauh, fasilitas kurang dan sebagainya. Tapi Menpora memaksa kami untuk tempatin, gitu kan, biar manfaat menurut mereka. Akhirnya kami diberikan izin sama mereka untuk memfungsikan itu sebagaimana fungsinya, dengan tidak harus korban situ gintung yang masuk. Akhirnya kita menerima siapapun yang mau dengan catatan memang mereka tergolong MBR, masyarakat berpenghasilan rendah katanya. Masyarakat yang penyandang kesejahteraan ya kalau di sosial. Masalah ya. Sebetulnya tidak penyandang bukan itu, lebih kepada mereka sebetulnya punya pekerjaan, tapi sangat berat untuk sewa di luar karena kan di sini murah gitu. Jadi mengenai peralihan itu kan Pak, mengenai peralihan peruntukannya. Nah itu kan sebenarnya kalau dari Menpora itu kan untuk asas kemanfaatan kan ya. Betul. Jadi daripada kosong daripada. Nah untuk dasar, jadi juknis atau dasar apa itu berbentuk perda atau apa itu gimana itu Pak? Udah ada atau belum? Kami untuk bicara ke sana belum. Kami hanya membuat tim pengelola saja sifatnya sementara. Tim pengelola pemanfaatan rusun. Tim itu kerja untuk mengelola pemanfaatan rusun. Ya. Kalau untuk retribusi Oh iya. itu kan penyewa itu kan sudah membayar melalui ada Bu Yayah ya kalau Iya, kita sudah ketemu Bu Yayah juga, dan itu kan masuknya ke tata kota. Ke tata kota itu kan berarti harusnya itu kan rusun itu kan merupakan aset daerah kan Pak ya. Ya. Ya karena dibangun dari dana pemerintah, harusnya retribusi itu kan masuk ke APBD. Nah dari situ apakah, sedangkan aturan belum ada. Nah retribusi itu menjadi retribusi apa Pak ya? Kalau bisa diterangkan sedikit. Yang dari penghuni maksud saya. Gini, karena aset
gedung itu masih milik pemerintah pusat. Kita masih milik pemerintah pusat nih. Pada saat masih milik pemerintah pusat, kita belum bisa memasukkan retribusi itu ke APBD. Akhirnya dengan asas kemanfaatan tadi, dana-dana yang dihimpun dari masyarakat penghuni itu kita gulirkan kembali untuk pembayaran gaji karyawan di sana, untuk retribusi sampah, untuk pemeliharaan ringan. Kemarin aja kita sempat jebol pompa air itu kan Menpora waktu itu masangnya bukan yang kecil, dia submersible pump, jadi tanam di bawah. Akhirnya kita harus ngerogoh kocek hampir 20 juta untuk mengganti pompa. Nah itu APBD tidak menganggarkan karena kan itu aset pemerintah pusat gitu. Nah dari dana itulah akhirnya kita dari provinsi Pak ya? bukan dari Menpora. Dari Menpora. Berarti untuk perbaikan atau kebutuhan rusun dari APBD tidak dianggarkan? Tidak Tidak. ada. Itu dari iuran kembali lagi untuk pengelolaan, untuk perawatan di sana. Perawatan. Termasuk gaji-gaji beberapa petugas di sana kan kita ada 4 petugas ya. Ada Ibu Yaya, ada orang teknis yang maintenance keliling-keliling teknisi. Ada 2 tenaga keamanan lah di sana. Yang standby-nya malam, sore gitu. Ya mereka bergilir hanya 2 orang untuk setiap hari kan mereka bisa ngatur. Jadi kesana larinya memang dana itu. Jadi diputarkan gitu. Diputarkan Putar saja di situ. diputar saja. Kalau sistem yang kalau pengelolaan kan katanya sudah diberikan ke kota-kota ya. Izin penggunaan. Izin penggunaan. Betul. Berarti izin penggunaan sudah diberikan ke kota-kota. Iya betul. Nah, termasuk pengelolaan segala macam ya Pak ya. Mungkin yang ingin saya tanyakan teknis masyarakat yang mendaftar ke situ gitu. Dulu pada saat masih kosong ya dari nol ya, itu kita buka pengumuman ke kecamatan, kita buat pamflet, Baliho lah, boleh baliho, spanduk di mana-mana, termasuk di rusun sendiri kita punya baliho besar waktu itu. Sekarang udah rusak karena sudah terisi hampir 80% saat itu. Jadi saya pikir mulut ke mulut pasti udah nyampe. Saya nggak dipasang lagi. Itu kita minta mereka yang berpenghasilan rendah, walaupun itu masih sulit definisinya ya. Pokoknya yang berpenghasilan rendah. Akhirnya kita buat form, biar diketahui RT belum punya rumah, lurah juga mengetahui dia belum punya rumah, tapi dia warga Tangsel, dia bekerja, dia juga mau untuk tidak jangan banyak-banyak isinya gitu, karena itu kan cuma 27 meter persegi. Beda sama RSS yang 27 tanah 60, isi 10 orang silahkan, karena di tanah gitu kan. Ini kita di atas, ribut sedikit kedengeran gitu kanan kiri. Ada pernyataan seperti itu juga. Banyak juga yang kita tolak saat itu. Yang kita tolak saat itu karena mereka sendiri. Saya karyawan berempat mau sewa, kami nggak kasih. Harus yang sudah berkeluarga saya bilang. Kalau saya gini Pak ya, terlepas something wrong itu bahasa apa ya, bahasa tongkrongan ini, terlepas ada something wrong bahwasanya sejarah tanah itu miliknya desa Cirende atau bagaimana, kan kita setelah yang diceritakan Bapak tadi itu kan beda kenyataannya kepada saat ini, pasti kan dibandingkan kepada aset Pemda wali kota ya. Kalau saat ini kan kita kalau dulu kan pakai kabupaten bupati. Nah, sudah aset Tangsel dulu juga. Udah aset Tangsel, artinya kan itu kita bicara itu ya teker lah, orang bicara apa, tapi yang itu jelas tanahnya Tangsel ya. Jadi ketika bicara lagi latar belakang kalau kayak gitu, saya sih kurang tertarik untuk mengkaji hal yang seperti itu sebenarnya. Terlalu jauh kita nanti kita kalau bicara tentang itu. Tapi yang lebih tertarik adalah alih fungsi tadi ya. Iya, alih peruntukan, alih guna. Alih fungsi atau alih gunanya nanti itu yang kita minta statement yang benar-benar nanti biar ada alih fungsi dari situ gitu. Iya Pak, mungkin jadi ke MBR sekarang. Iya. Iya, tadi itu Pak. Setelah
2 tahun 6 bulan tadi ya. Pak Hanafi bilang 2 tahun 6 bulan. Setiap tahun kami selalu minta sama lurah apa sih di situ? Serua. Bukan, yang di Cirende. Oh, Cirende. Lurah Cirende, Poncol ya. Cirende ya. Cirende ya. Lurah Cirende itu desa Cirende. Kita Kalau selalu dulu kan minta sama lurah Cirende mana Warganya. apa yang kena korban Situgintung yang mau kita pindahkan di sana. 2 tahun 6 bulan tuh nggak ada kabar berita, pokoknya nggak ada yang mau. Perjalanan kan bangunan makin lama makin rusak kalau nggak dihuni. Iya. Rumah aja kalau kita nggak tempatin seminggu udah acak-acakan ya. Apalagi itu gedung besar. apalagi lantai 3 sama lantai 4 itu hancur-hancuran Pak. Ya, sudah jadi nggak tahu sarang apa itu saat itu ya. Sekarang pun mungkin masih begitu. Betul. Karena sekarang tidak ada yang mau tinggal di atas sebetulnya. Kosong. So, pada saat kami tempatin, jujur kami nggak punya dana. Akhirnya yang muncul apa kanibal. Pintu ini rusak, saya tarik sana, ganti gitu ya. Meteran di atas bagus, ini nggak bisa jalan, saya tukar. Yang penting operasional, Yang penting berjalan. yang penting berjalan. Nah, kenapa alih fungsi tadi? Kita sudah berkirim surat ke Menpora, tidak ada yang mau huni. Surat wali kota loh, Ya. nggak ada yang mau huni. Kita juga sudah pamfletkan ke lurah-lurah minta mana penghuni exit Gintung, tidak ada juga. Sampai suatu 2012 awal kalau tidak salah, itu kami bersurat boleh tidak kami gunakan itu sebagai rusun umum. Minta izin lagi nih sama Menpora, surat wali kota bertanya boleh tidak bahwa rusun exit Gintung itu, korban Gintung dijadikan rusun umum. Jawaban Menpora adalah surat izin itu per awal 2013. Diberikan kepada Iya, wali kota. diberikan ke wali kota bahwa silahkan gunakan itu karena yang namanya nomenklatur proyeknya dulu itu tidak berkaitan sama penghuninya gitu kata dia. Jadi sebetulnya boleh saja oleh siapapun, yang pasti itu tidak dijual belikan, tidak diperuntukkan buat orang mampu gitu. Nah, makanya dasar surat per Januari saya ingat, per Januari 2013 itu kita pakai untuk kuning sampai sekarang. Itu dasar. Oh, dasarnya itu. Kalau untuk aturan berbentuk perda atau perwal belum ada. Kita belum punya. Kita masih mengacu masalah retribusi gitu ya. Ya. Itu ada di Permenpora, saya lupa nomor berapa, tentang perhitungan retribusi biaya rumah susun murah. Karena ada 3 tahapan, rumah susun komersil, rumah susun murah, rumah susun yang umum, sama rumah susun yang MBR. Kami ambil yang nilai yang MBR. Terus masalah pengelolaan memang ada Permenpora juga, hanya sifatnya badan pengelola namanya. Tapi karena rusunnya masih aset mereka, kita kecilkan, jangan sampai badan pengelola. Tapi sudah tim yang di SK-kan oleh Pak Sekda waktu itu. Sampai sekarang Pak Sekda waktu itu yang SKK. SK-kan tim kami untuk bisa mengelola itu. Diberikan kepada pihak atau dinas tata kota lah untuk mengelola itu semua. Ya, tim yang ada di kami. Artinya udah sepenuhnya itu milik atas kewenangan tata kota berarti. Untuk pengelolaan saat ini kami yang masih in charge. Heeh. Tapi kalau aset masih milik pemerintah pusat. Aset ya. Masih milik Menpora ya. Menpora, ya. Menpora. Karena belum diserah terimakan ke kami. Prosesnya sudah berjalan dari 2012 sebetulnya proses serah terima. Karena kan Menpora aset semua kementerian itu kan ada di Kementerian Keuangan. Nah itu yang lama seperti itu. Kalau saya sekarang gini, ini artinya jujur saya juga sebagai warga Tangsel. Jujur ya. Artinya saya melihat di sini lah sistem atau ada abuse apa di sini ketika bicara ada semacam kelegalitasan ya, kalau bahasa saya kelegalitasan dari surat yang tadi itu dari Menpora ke wali kota kita kan, dalam artian Tangsel ini ya belum seimbang. Itu yang sangat buat saya sampai saat ini. Seimbang gimana? Artinya kan kita punya SK itu, SK yang tadi itu ya kan, untuk pengelolaan kan belum bisa, tapi mau tidak mau kita harus kerjakan dengan situasi yang ada ya kan, betul ya kan, tapi kita masih ditahan di pusat. Oh iya, Iya kan? iya. Ya itu maksudnya saya. Nah,
ini Kalau- apa ini tidak ada ketimpangan tinggian di sini Pak? Ya sebetulnya gini, kalau kami mau berbicara Mm-mm. dari mulai 2012 pun kami nggak mau kelola. Ya. Tapi apa jadinya kalau itu tidak dikelola? Coba gedung sebesar itu jadi rumah hantu. Kalau jadi rumah hantu sih enak ya, aman. Tapi Iya. kalau jadi sarang, mama sarang begal, penjahat, oh itu yang lebih merisaukan. Akhirnya kami mendesak Menpora saat itu, beri kami izin, beri kami surat keputusan, serah terimakan itu. Serah Tapi terima, sampai saat ini tidak ada. serah terima kunci pertama sudah. Sudah kalau surat terima Kunci ya. Nah, Izin penggunaan sementara karena Sementara. iya, sementara itu sampai serah terima nah, sudah kami dapat. Serah terima legalnya yang belum dilakukan sampai sekarang. sampai saat ini. Dan itu mohon dicatat sama teman-teman Teropong, tidak hanya rusun yang dibangun Menpora di Tangsel. Banyak rusun yang dibangun Menpora di daerah lain pun terkendala yang Salah sama. satunya Muhammadiyah Jakarta. Ya kalau sudah tahu. Karena ya saya nggak tahu kendalanya, saya nggak tahu ya itu urusan teman-teman Menpora. Hampir semua yang di daerah-daerah lain yang mendapat bantuan dari Menpora itu kalau dengar cerita kami ngobrol sana sini juga sama, kendalanya serah terima. Hanya ada dua, kebetulan daerah lain mah nggak mau kelola gitu kan, terserah tuh bangunan mau rubuh kayak mau rusak gitu. Kalau kami ya sudah kita manfaatkan, toh lagi pula ngebantu masyarakat kita juga untuk punya lumayan. Sekarang ada berapa, 40 atau 50 ya penghuninya, meskipun ada beberapa yang sudah keluar juga. 34 kakak. 34 Informasi terakhir terakhir. saya dapat dari Ibu Rokaya seperti itu. Iya, karena sudah beberapa banyak yang pindah. Nah ini pun sedang kita coba inisiasi untuk rekrut lagi sebetulnya. Ya. Kalau Kalau nggak boleh, direkrut lagi nggak bisa ke ini, mentalsnya bingung kan, dari mana juga untuk kalau perawatan di sana. boleh kita bisa minta ini Pak, apa salinan atau apa yang Bekas. ya yang jadi dasar acuan tata kota. Nanti saya kopikan ya, Iya. kopikan Kalau surat bisa, izin minta. dari Menpora-nya ya, surat izin. Itu aja dipegang sudah cukup saya pikir. Kalau berita acara serah terima kunci kan teknis ya. Ya, teknis. Nah, itu surat izin penggunaan aja sampai serah terima itu ada. Nanti saya minta teman-teman. Bu, surat izin Menpora Bu Jana, surat izin Menpora yang penggunaan yang tahun 2013 awal tuh dikopiin satu. Ya kan kalau Sambil berbicara nunggu fotokopian ya. ya kalau berbicara aturan kan supaya seharusnya kan memang harus ada dasar hukum. Iya, itulah. Dalam artian harus diketok palu dulu kan, itu diketok palu dulu baru itu, ataukah itu peralihannya bisa sah atau gimana berdasarkan apakah itu peraturan Perda ataukah peraturan wali kota ya. Seharusnya begitu. Cuma kan ini belum ada. Cuma itu telah dialihfungsikan gitu loh. Saya tidak setuju kalau alih fungsi. Karena Alih- secara fungsi sama dia sebagai hunian. Maaf, alih guna mungkin lebih Ya, tepat. ini adalah target sasaran yang dituju awal. Kan sasarannya adalah buat ekspor seperti itu. Iya. Sekarang sasaran tidak tercapai karena nggak ada yang mau. Akhirnya sasarannya berubah menjadi masyarakat umum yang notabene berpenghasilan rendah. Jadi kalau bicara ke tata ruangan yang disebut fungsi itu fungsi peruntukan Iya. dari rumah ke Dari bengkel misalnya. iya, Gitu iya, ya. iya. Fungsinya. Nah, gitu misalnya. Ya. Ya kalau yang tadi saya sampaikan, kalau bicara sasaran memang tidak terkena sasaran mereka. Ya sudah gampang ditebak lah. Orang gede di situ, cari makan di situ, sekolah di Cirende, suruh tinggal di Seruan sekarang. Jauh lagi ke dalamnya. Ya, dari pendidikan, pekerjaan. Anak SMA 9 mau aja di situ karena butuh sekolah. Coba kalau nggak butuh sekolah juga dia nggak akan mau masuk ke dalam SMA 9. Terus ini dari Jauh kan? Jauh masuk ke dalam. akses Akses. fasilitas kesehatan. Ya, kami hanya diberikan itu sama Menpora dan sambil Izin menunggu guna ya? izin pemanfaatan, izin penggunaan. Izin Nah, kalau memang bisa, saya minta bantuan nih. Biasanya media mah cepat Siap. Ya. ke pusat. Sekarang kan mereka udah lebur nih sama PU. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat nih, menteri ini jadi satu.
Ya itu dikejar supaya di daerah itu cepat diserahkan ke daerah, gampang dikelola, dimanfaatkan secara luas gitu. Mungkin kalau dengan media mau didengar kali cepat gitu. Semoga Pak kita bisa sini. Jadi tata kota cuma bagian perawatan perawatannya. Iya, akhirnya kami hanya mengawal gimana caranya itu bangunan nggak jadi rumah hantu gitu kan, nggak jadi sarang sarang burung. Iya. Mungkin kalau kayak mungkin di kwitansi kayak gitu dikeluarkan dari mana ya? Kalau kayak gitu Kwitansi apa? kalau kwitansi misalnya kita mau nyewa, misalnya contoh saya Oh di seperti sana langsung dari di pengelola aja. pengelola, Iya. dari sini tidak mengeluarkan. Iya itu sejatinya kami, cuman kan nggak mungkin ada penyewa di sini. Paling Artinya gini, mungkin yang saya dapatkan kan dari pengelola kayak gini ya. Ya, maaf ya, mungkin ini kan yang saya tanyakan sekarang ini kan seharusnya ya rusun ini kan sudah ada cap tata kota segini-gininya. Iya betul. Oh ini kan pengumuman ya. Ini kan kalau Anda Formulir. mau gitu kan isi Iya. ini gitu ya formulir. Iya nanti pada saat yang bersangkutan sudah sepakat dengan kondisinya seperti itu, biayanya begini, nanti kami mengeluarkan kwitansi atas nama tim itu tadi yang dibentuk oleh Berarti SK kwitansinya dari sini, kota, iya. dari dinas tata kota. Dinas Tata Kota gitu. Kwitansi berarti dari dinas tata kota ya. Iya, kwitansi dari Dinas Tata Kota. Terima kasih Bu. Nah, ini kalimatnya kan. Sehubungan telah selesai pembangunan, ini kepala-kepala dinas pekerjaan umum judulnya, Kota Tangerang Selatan. Kita udah pecah waktu itu. Yang telah selesai pada tahun 2010-2012. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, sambil menunggu serah terima, kami mengizinkan Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melaksanakan penghunian guna menjaga fasilitas yang ada dalam bangunan. Jadi ini sebagai Dasar, iya dasar kami. Meskipun dia minta dalam rangka tertib administratif agar dilaksanakan penggunaan fisik itu mencakup penggunaan ruang dan menanggung PBB itu. Curang kan? Kalau mau pakai katanya, pelihara, amankan, rawat, bayar PBB-nya kata dia gitu. Menjalankan penghunian mencakup seleksi kelompok, sasaran penghuni, proses penghunian, penetapan calon, kita sudah laksanakan seperti itu kan. Menyelenggarakan administrasi penghunian, kami juga sudah laksanakan. Membentuk badan organisasi, kita ada SK, bukan badan masih SK. Di samping itu, Kemenpora sedang memproses serah terima aset. Dari hasil tim monitoring, dokumen pendukung yang belum dipenuhi oleh kami adalah sertifikat tanah, fotokopi EMB, surat pernyataan penerima pengguna, dan putusan SK. Ini saat itu sudah kita sampaikan. mungkin sedikit Pak, di luar dari Ini fotokopian ya? mungkin di luar itu Pak, saya sedikit ada kebetulan kemarin itu saya lihat di sana itu ada bangunan, saya tanya sama penjaga di situ, ya statement dari beliau katanya itu akan dijadikan balai warga. Oh yang sebelah kiri ya? Ya. Artinya itu kan hampir mau jalan 2 tahun ya pembangunan itu Pak. Enggak. Itu kan tahun kemarin. Ya, ini mau jalan 2 tahun sama 2015 ini. Rencana 2015 ini nanti atasnya itu akan kita tambah Tambah musola. jadi 2 lantai gitu. Musola. Iya. Sekarang kan udah coran ya atasnya. Itu tata kota yang Kalau ini. itu memang murni kami sebagai fasilitas mereka, lingkungan di situ sama penghuni rusun. Soalnya kan kalau bapak sempat analisa nih Ya. sekarang di sana seperti ada gap antara penghuni rusun sama warga sekitar. Cara menyatukannya susah. Ya kita buat fasilitas bersama. Artinya ya kita lihat. Tapi kemarin kita nggak melihat ini Pak, papan proyek atau apa itu dari udah tata selesai. kota. Udah selesai gitu. Udah selesai tahun kemarin. Pengumuman tapi itu bukannya ada lanjutannya. Iya, yang Sementara sekarang masa belum. bangunan kayak gitu sih Pak. Iya, jadi gini. Nah, 2014 itu nah,
kita ceritanya mau bikin musola Hmm. saat itu Nah, dengan alokasi anggaran yang sudah dihitung. Musola nih di dasar tanah. Tapi setelah ngobrol-ngobrol dan kesana sini bicara, butuh balai warga. Tanahnya nggak ada lagi. Meskipun tanah kami di sebelah lapangan itu besar, itu rencana adalah tower yang keberapa nanti di sana. Kita sudah punya setnya. Nah, ada tempat mau yang ada pembangunan tower lagi Pak? ada rusun lagi memang. Oh, untuk lagi. rusun. Iya. Kemungkinan ada 2 seperti itu lagi di situ nanti. Kita cuma punya tanah yang di pojok. Kalau saya bangun musola sekarang, balai warga nggak punya tanah. Akhirnya diputuskan sama Pak Pimpinan, jadikan bawahnya sebagai balai warga. Nanti tahun depan karena anggarannya nggak cukup saat itu, Pak Carsono, kita naikkan jadi musola di atas. Kalau anggarannya sendiri dari mana itu Pak? Kalau yang pembangunan APBD. APBD? APBD murni. Kan tanahnya tanah kami, tanah Pemda. Tanah Tangsel. Tanah Tangsel. Jadi intinya itu tadi Pak ya, apa retribusi itu berputar, Berputar di untuk sana. upah karyawan sama Betul. perbaikan. Sedangkan retribusi itu belum ada yang masuk ke APBD. Enggak. Nggak ada. Terus kita hanya minta kita berkala ke pimpinan laporan pengeluaran pemasukan. Ya kita lakukan berdasarkan pola pengelolaan keuangan daerah tetap. Ya. Dan dari APBD itu untuk perbaikan tidak ada anggaran, tidak dianggarkan. Selama ini belum ada anggaran. Belum ada. Terakhir itu kan diperbaiki sama Menpera 2013 akhir. Tapi itu sifatnya hanya kecil. Kalau rehab-rehab untuk renovasi biasa, Belum. untuk ngecat, Oh itu dari dana biasa kan ada. bergulir. Ada iya artinya programnya Menpora kan ada tuh Pak. Untuk renovasi. Iya 2013. Terakhir 2013 itu? akhir iya baru itu yang terakhir kali. Biasanya setiap tahun kita diundang apa yang harus kami perbaiki. Untuk tahun kemarin karena mungkin baru diperbaiki jadi belum. Kita lihat tahun ini. Kan mereka juga lagi proses ngadajor tuh ya. Mungkin sibuk kali saya nggak tahu. Iya. Tapi terakhir Menpora 2013 masuk. Ini kalau kita masuk ke sekarang kan dilebur jadi satu. Kalau kita konfirmasi ke pusat ke bagian apa ya? Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat. Karena mereka kan saya lupa ada 4 atau 5 di tapi salah satunya Direktur Jenderal Perumahan Rakyat. Ada lagi Bang? Kasih mau Jumatan kita. Iya, ya udah cukup. Iya ya. Iya. Kita mau Jumatan, saya juga ngejar sama Makanya kita. iya. Ya setengah 12. Iya. Iya. Izin Pak, saya minta nomor boleh. Boleh.